Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Masih dengan saya Ustazah Neri Juliana membahas tentang materi IPA kelas 8. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pergerakan pada tumbuhan, maka hari ini kita lanjutkan tentang sistem pergerakan pada hewan dan sistem pergerakan pada manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia dan hewan melakukan aktivitas dengan bergerak. Bagaimana seandainya jika kita tidak dapat bergerak? Tentu, masalah banyak terjadi, bukan? Semua aktivitas yang sudah kita rencanakan tidak dapat kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materinya. Sistem gerak pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem gerak pada hewan vertebrata, yang kedua sistem gerak pada hewan invertebrata. Sistem gerak hewan itu dikelompokkan berdasarkan jenis tulang belakangnya, karena hewan itu ada yang memiliki tulang belakang dan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini bagian tulang belakang pada hewan ya. Kemudian hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut sebagai hewan vertebrata. Ini adalah contoh hewan yang memiliki tulang belakang, ini tulang belakangnya. Kemudian hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan hewan invertebrata. Ini adalah contoh cacing. Cacing itu tidak memiliki tulang belakang, jadi tubuhnya itu teksturnya bersekat-sekat. Selanjutnya kita akan mengenal hewan vertebrata dan invertebrata. Contoh hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang itu ada ikan, ada burung, ada reptil, ada amfibi. Kemudian hewan invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang. Ada cacing, ada siput, dan sebangsa insekta. Insekta itu serangga. Kemudian ada bintang laut. Sistem gerak pada manusia tersusun dari rangka dan otot. Tubuh kita terdiri dari berbagai macam rangka. Kira-kira apa saja rangka yang ada di dalam tubuh kita? Mari kita simak penjelasan berikut. Rangka manusia. Kumpulan tulang-tulang pada tubuh kita disebut rangka. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka bergerak akibat digerakkan oleh otot. Rangka manusia terletak di bagian dalam tubuh, oleh karena itu disebut rangka dalam atau endoskeleton. Apakah fungsi rangka? Berikut ini adalah fungsi rangka. Sebagai alat gerak pasif, rangka membantu terjadinya gerak. Menegakkan tubuh. Tanpa rangka, tubuh kita akan terkulai seperti onggokan daging. Melindungi organ tubuh bagian dalam. Rangka melindungi organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan otak. Tempat melekatnya otot. Otot melekat pada rangka. Rangka manusia tersusun atas tulang dan sendi. Tulang. Yang sering kita sebut tulang sebenarnya adalah tulang keras atau osteon. Manusia selain memiliki tulang keras juga memiliki tulang rawan atau kartilago. Jadi, ada dua jenis tulang pada manusia, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras seperti namanya sangat keras. Tulang paha, tulang dada, tulang tengkorak, dan sebagian besar tulang pada tubuhmu termasuk tulang keras. Berdasarkan bentuknya, yaitu tulang pendek, tulang pipih, dan tulang pipa. Inilah semua tulang keras yang ada pada rangka manusia. Sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Dua tulang atau lebih dihubungkan oleh sendi. Sendi dapat dibedakan menjadi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sendi yang tidak memungkinkan gerak disebut sendi mati atau sinartrosis. Contoh sendi mati adalah hubungan antar tulang pada tulang tengkorak. Sendi yang memungkinkan hanya sedikit gerakan disebut amfiartrosis. Contoh amfiartrosis adalah hubungan antar ruas tulang belakang. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerak disebut sendi gerak atau diartrosis. Berdasarkan arah geraknya, sendi gerak ini dapat lagi dibedakan menjadi
sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi peluru memungkinkan gerak ke segala arah. Sendi peluru terdapat pada hubungan tulang belikat dengan tulang lengan atas dan hubungan tulang paha dengan tulang pinggul. Sendi engsel mirip gerak engsel pada pintu, hanya memungkinkan gerak ke satu arah saja. Sendi engsel terdapat pada lutut dan siku. Sendi putar memungkinkan gerak berputar. Tulang yang satu berputar mengitari tulang yang lain. Sendi putar terdapat pada hubungan tulang kepala dengan tulang atlas. Sendi pelana berbentuk seperti pelana kuda. Sendi pelana terdapat pada hubungan antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan saja, yaitu gerakan menggeser. Sendi geser terdapat pada tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Di dalam tubuh kita terdiri dari bermacam-macam otot. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya. Otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot menggerakkan rangka dengan cara melakukan kontraksi dan relaksasi. Pada saat kontraksi, otot memendek, sedangkan pada saat relaksasi, otot memanjang. Otot manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka, karena otot ini melekat pada rangka. Sel otot lurik berbentuk panjang, inti selnya banyak dan terletak di tepi, dan memiliki bagian terang dan gelap yang tersusun secara teratur. Otot lurik sering disebut otot sadar, karena otot ini bekerja di bawah kesadaran. Otot polos. Sel otot polos berbentuk seperti gelendong, inti selnya hanya satu, terletak di bagian tengah. Otot polos sering juga disebut otot tak sadar, karena kita tidak menyadari ketika otot ini bekerja. Otot jantung. Otot jantung bentuknya mirip otot lurik, tetapi hanya memiliki satu inti yang terletak di tengah, seperti otot polos. Otot jantung hanya terdapat pada jantung dan berfungsi pada proses pemompaan darah. Otot jantung juga bekerja di luar kesadaran kita. Demikian pembahasan tentang sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada manusia hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Semoga ilmu yang kita bahas dan kita pelajari hari ini bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.